Penelitian Teknik Lingkungan ITS, Fakultas Sains dan Teknologi Unair dan Ekoton, sepanjang 2019-2020 meneliti distribusi mikroplastik di Kali Surabaya. Dan hasilnya, 3 penelitian ini menyimpulkan Kali Surabaya telah tercemar sampah mikroplastik. Selama masa pandemi virus COVID-19, serpihan sampah plastik berukuran kurang dari 0,5 mm kini semakin memenuhi Kali Surabaya. Bahaya pun mengintai kali yang menjadi bahan baku air PDAM, termasuk air minum warga kota Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik ini. Karena mikroplastik bisa menjadi penyebab munculnya berbagai penyakit termasuk kanker. Selain perilaku masyarakat yang masih saja membuang sampah sembarangan di kali, produsen sejumlah produk makanan, minuman instan, deterjen, sampo, dan perawatan badan lainnya juga disinyalir menjadi biang melubernya sampah mikroplastik. Terutama karena semakin banyaknya produk dalam kemasan saset dengan plastik multilayer yang sulit untuk didaur ulang. Bagaimanakah mengatasi sampah mikroplastik di Kali Surabaya? Kami kupas selengkapnya dalam liputan Sorot. Kali Surabaya termasuk dalam daftar 20 sungai pencemar lautan global. 80% sampah plastik yang ada di lautan berasal dari daratan. Indonesia juga disebut sebagai kontributor pencemaran plastik ke lautan terbesar setelah Cina. Salah satu melubernya sampah plastik ke sungai adalah pengelolaan sampah yang buruk di Indonesia. Sistem pengangkutan sampah hanya mampu melayani 40% wilayah. Seperti yang terjadi di wilayah di Kabupaten Gresik, tepatnya di Kecamatan Driorejo. Banyak ditemukan pemanfaatan sungai sebagai tempat sampah. Surabaya meskipun lebih tinggi layanan sampah, namun temuan dari Lembaga Kajian Ekologi dan Konservasi Lahan Basah Ekoton, masih banyak warga Surabaya yang membuang sampah ke Kali Surabaya. Sampah plastik yang dibuang ke sungai seperti tas kresek, popok, saset personal care, saset makanan, botol plastik styrofoam, masker, dan bungkus plastik lainnya yang terdegradasi menjadi remah-remah serpihan sampah plastik berukuran 0,1 hingga 0,5 mm disebut mikroplastik. 1000 liter itu terdapat 1 sampai 300 partikel per meter kubik. Dan bisa dibayangkan bahwa itu terakumulasi di Kali Surabaya. Kali Surabaya ini kan yaitu tadi sebagai bahan baku utama kan bagi air minum Surabaya. Penelitian Teknik Lingkungan ITS, Fakultas Sains dan Teknologi Unair dan Ekoton sepanjang 2019 hingga 2020 meneliti distribusi mikroplastik di Kali Surabaya, dan hasilnya 3 penelitian ini menyimpulkan Kali Surabaya telah tercemar mikroplastik. Kali Surabaya sendiri merupakan sumber air di Provinsi Jawa Timur, terbentang mulai dari pintu air Melirip Mojokerto sampai Jagir Surabaya sepanjang 42,3 km, di mana melewati 4 kabupaten kota yakni Mojokerto, Gresik, Sidoarjo, dan Surabaya. Fungsi utamanya sebagai bahan baku air PDAM di kota Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo. Bersama Ekoton, awal Juli 2020 lalu, kami pun melakukan penelusuran di Karangpilang, Surabaya untuk memastikan bahwa Kali Surabaya memang dipenuhi dengan mikroplastik. Yang pertama dengan menggunakan metode kolorimetri dengan cara mengambil air di sungai untuk mengetahui kadar klorin atau kandungan kimia dengan menggunakan alat klorimeter. Dari hasil temuan ada lebih dari 0,11 part per million klorin di Kali Surabaya, melebihi ambang batasnya yaitu 0,03 part per million. Ini tadi kita mengecek klorinnya ya. Total klorinnya itu kita caranya ambil sampel air, kemudian dimasukkan ke botol vial yang buat pengukur, kemudian ambil lagi dan
dimasukin di botol yang berbeda, kemudian dimasukkan free klorin sama total DPD klorin. Sementara itu, untuk mengetahui adanya mikroplastik di Kali Surabaya, penelitian kemudian dilakukan dengan menggunakan jaring mikronet, yaitu fungsinya sebagai alat bantu menjaring mikroplastik atau organisme kecil. Hasil saringan dari botol putih kemudian disaring menggunakan kertas lalu dilihat di mikroskop. Sampah ukuran mikro termasuk mikroplastik pun banyak dijumpai. Dan berikut adalah persebaran mikroplastik di Kali Surabaya berdasarkan penelitian ITS, Unair, dan Ekoton.